Sebelum masuk kepada pembahasan filsafat bahasa, kita harus tahu apa itu definisi filsafat. Definisi filsafat adalah ilmu yang memiliki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan alam semesta dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana sikap manusia setelah mencapai pengetahuan itu. Dengan kita berfilsafat, bisa melihat semua masalah dalam segala aspek sehingga mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan logis, tidak menerima pendapat orang lain begitu saja, terutama dalam masalah hoax. Banyak sekali di berbagai media pada saat ini yang memberikan berita-berita bohong yang dapat mempengaruhi orang lain. Jika kita tidak berpikir kritis dan logis, kita biasa terpengaruh oleh orang lain. Setelah tahu apa itu filsafat, mari kita lanjutkan ke apa itu filsafat bahasa. Filsafat bahasa merupakan salah satu cabang filsafat yang mengandalkan analisis penggunaan bahasa, karena banyak masalah yang konsep filsafat hanya dapat dijelaskan melalui analisis bahasa. Lewat bahasa, manusia dapat menyampaikan dan mengembangkan pemikirannya dalam aneka wujud kebudayaan. Simbol-simbol bahasa memungkinkan kita berpikir, berhubungan dengan orang lain, dan memberi makna pada yang ditampilkan oleh alam semesta. Bahasa sejak dulu hingga saat ini telah memberikan andil yang sangat besar bagi perkembangan peradaban manusia. Melalui simbol-simbol bahasa, karya intelektual, budaya manusia dilestarikan dan ditransformasikan dari satu periode ke generasi berikutnya. Bagaimanapun alat paling utama dari filsafat adalah bahasa. Tanpa bahasa, seorang filsuf tidak mungkin bisa mengungkapkan pengetahuan filsafat kepada orang lain. Tanpa bantuan bahasa, seorang tidak akan mengerti tentang buah pemikiran kefilsafatan. Selanjutnya, George Moore. George Moore adalah seorang filsuf terkemuka di Inggris dari aliran realisme baru. Dia juga seorang pelopor filsafat analitik. Dalam filsafat bahasa yang mengembangkan teori realistik, George Moore adalah seorang filsuf terkemuka di aliran baru. Dia juga seorang pelopor filsafat analitik, filsafat bahasa yang mengembangkan teori realistik baru dalam etimologi era 19 sampai 20-an. Menurut Moore, filsafat adalah teori yang memberikan analisis yang tepat tentang konsep proposisi, yaitu menguraikan hal-hal dengan jelas dan menandai apa yang dimaksud dengan konsep atau proposisi tersebut. Bertrand Russell adalah salah satu dari sekian banyak filsuf di dunia. Dia seorang filsuf yang menawarkan konsep, teori, atau metode filsafat, yaitu antonismologi. Antonismologi adalah suatu paham yang berpandangan bahwa bahasa itu bisa dipecah menjadi proposisi-proposisi atomik atau proposisi elementer melalui analisis logik atau analisis bahasa. Poin-poin yang menjadi tujuan filsafat menurut Russell yaitu: 1. Mengembangkan seluruh ilmu pengetahuan kepada bahasa yang paling padat dan sederhana. 2. Mencari pengetahuan yang benar, sebab melakukan analisis yang benar maka akan dapat dengan pengetahuan yang benar pula. Selanjutnya yakni linguistik. Merupakan gagasan mengenai keseluruhan proses penggunaan bahasa dari seorang dan pembelajaran dari penggunaan bahasa yang digunakan oleh lingkungan di mana ia tinggal. Linguistik ini dapat menjadi metode untuk melihat proses seorang belajar menggunakan bahasa, dan linguistik ini bukan suatu metode dalam menganalisa pengamatan privat dan membentuk sebuah bahasa. Secara singkatnya, konsep linguistik adalah cara agar orang yang dapat berkomunikasi dengan baik dengan mengetahui cara pandang seorang sehingga bisa memaklumi perbedaan masing-masing. Filsafat bahasa menurut Gilbert Ryle adalah seorang filsuf Inggris yang mewakili generasi pemikir Inggris yang menggunakan pendekatan Wittgenstein untuk masalah filsafat. Ia juga dikenal dengan
realisme Cartesian. Filsafat bahasa menurut Gilbert yaitu pokok pikiran filsafat bahasa real. Sebagian besar terdapat dalam bukunya. Buku ini salah satunya membahas dan menyelidiki konsep yang berkaitan dengan hidup psikis, seperti misalnya penyerapan, persepsi, fantasi, pengikatan, dan pengertian kehendak, motif, dan sebagainya. Kata-kata yang demikian tentu asing bagi pembaca. Real menganalisa kata-kata dengan cara mendalami sebab dengan demikian banyak salah paham yang timbul dalam filsafat dapat diminimalisirkan. Oke, dan yang terakhir yaitu filsafat bahasa menurut John Austin. John Austin adalah ahli filsafat yang berasal dari Britania Raya. Austin selalu menekankan bahwa pengguna bahasa tidak dapat lepas dari situasi konkret di mana ungkapan-ungkapan dapat dikemukakan dan dari fenomena-fenomena yang berkaitan dengan ungkapan tersebut. Ungkapan yang selalu Austin katakan adalah what to say when, yang berarti unsur bahasa kuat dianggap pentingnya dengan dunia fenomena-fenomena yang baik. Hal ini menurut Austin disebut linguistic phenomenology.